ada produk, umpamanya Mas Firman lebih mengenal produk tertentu dibandingin yang lain, dan ada di benaknya hanya produk tertentu, maka itu akibat dari kemampuan entrepreneurship-nya. Misalnya, ada produk yang Mas Firman lebih kenal Kopiko dibandingin yang lain. Jadi kalau nanti Mas Firman dalam perjalanan ingin mengkonsumsi permen yang rasa kopi, nah di benak Mas Firman tuh hanya satu, Kopiko. Padahal yang lainnya ada Trevor Kopi, ada Baliko, ada Yesko, ada Kino. Kenapa kok hanya satu yang ada di benak Mas Firman? Nah ini karena ada satu ilmu yang mencakup kegiatan-kegiatan yang mengarahkan kreativitas dan inovasi seseorang untuk menciptakan produk yang kreatif, yang diferensiasinya unik dibandingkan dengan yang lain, sehingga lebih mudah ada di benak konsumen. Demikian pula kalau Bapak-bapak dan Ibu ingin mengkonsumsi obat pusing kepala, walaupun ada ribuan obat, tapi yang ada di benak Bapak dan Ibu hanya beberapa, bahkan hanya satu kadang-kadang. Jadi kalau kita bertanya siapa Bapak dan Ibu ingatnya kalau pusing kepala apa coba? Jadi pasti hanya Bodrek atau apalagi Mas Firman selain Bodrek. Ada Panadol, yang lainnya nggak ingat, padahal ribuan. Nah ini ulahnya orang-orang yang punya kreativitas dan inovasi. Nah di persaingan biskuit juga begitu. Ada Roma, ada Regal, ada Kongguan, ada satu lagi dari Mayora itu apa itu produknya. Nah begitu ada produk baru yang lebih kreatif dengan mengkomunikasikannya ke konsumen juga kreatif, hanya diputer, dijilat, dicelupin. Nah Oreo itu tiba-tiba mampu menyaingi pasar. Nah ini juga ulah dari kreativitas dan inovasi. Jadi kemampuan kreativitas dan inovasi yang terus-menerus itu inti dari entrepreneurship. Lalu kenapa Pak ada produk yang tiba-tiba gagal? Kenapa juga kok ada produk yang tiba-tiba sukses? Nah ini harus kita bahas, harus kita kupas dalam waktu yang singkat ini supaya kita menemukan ilmunya. Nah, bayangkan saja ada produk yang tiba-tiba gagal, padahal produknya itu dibutuhkan dan dia levelnya internasional, seperti jasa bisnis Food Panda. Food Panda itu jasa bisnis makanan yang levelnya udah internasional, tapi begitu masuk Indonesia dia gagal. Nah ini kenapa? Ada juga bisnis yang di awalnya dia memang bagus dan sukses, tapi begitu di perjalanan tiba-tiba dia gagal. Nah ini juga penyebabnya harus kita cari kenapa. Apalagi nanti bisnis teman-teman berkaitan dengan pengelolaan bahan-bahan yang dari sampah untuk menjadi barang yang lebih menarik, lebih unik, kemudian disukai oleh banyak orang. Ini akan lebih sulit dibandingkan dengan produk-produk yang memang dikonsumsi oleh masyarakat. Karena pengelolaan barang-barang yang berasal dari sampah kemudian menjadi barang yang memang istimewa, ini membutuhkan tingkat kreativitas yang tinggi. Dan kemudian pemasarannya pun khusus karena kebutuhan terhadap barang-barang yang unik ini pasar yang tersendiri. Jadi ini beberapa pendekatan yang memang perlu harus kita bahas bareng-bareng. Hotel yang levelnya udah internasional tiba-tiba gagal karena perilaku konsumen berubah setiap saat, tapi kita tidak mampu mengikuti atau mengidentifikasi need dan want dari konsumen. Akhirnya collapse. Ada juga perusahaan yang justru skala kecil karena dia mampu mengikuti perilaku konsumen dan mampu mengikuti kolaborasi dengan konsumen, maka dia akhirnya survive, jalan terus. Nah, nanti ada beberapa kasus bisnis yang sederhana yang termasuk yang dijalankan oleh keluarga saya yang terkait dengan retail perdagangan, tapi terkait dengan bisnis di internet. Jadi bagaimana strategi untuk berbisnis menggunakan secara online itu juga menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Nah, yang pertama-tama, teman-teman, kenapa perusahaan itu gagal? Ternyata setelah diteliti jauh,
mereka tidak melakukan pendekatan yang namanya customer development. Jadi ada nih, jadi kita jangan alergi dengan teori, karena teori itu ternyata sama dengan praktek. Teori itu akan gugur kalau prakteknya sudah tidak sesuai lagi, maka teori itu akan gugur. Jadi yang benar, secara teori memang dia berhubungan dengan praktek. Akan ada teori baru, kemudian muncullah praktek yang baru, kalau memang teori yang lama gugur. Jadi customer development itu langkah pertamanya adalah melakukan pendekatan customer creation. Kalau di era New Wave Marketing itu namanya co-creation. Jadi menciptakan produk itu tidak sok tahu kita ciptakan mendadak, tapi harus berkolaborasi dengan konsumen. Mohon maaf ini agak ada. Jadi harus ada co-creation dengan konsumen. Kalau kita sok tahu menciptakannya sendiri, tahu-tahu ketemu dengan konsumen, maka akan pertama ketemu konsumen langsung tidak valid itu produk. Jadi customer development adalah bagaimana membuat sebuah produk itu menjadi valid sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah, kalau ternyata di perjalanan tidak valid, maka harus ada pivot. Itu dalam bisnis. Kalau tidak pivot itu namanya kita akan melanggar aturan bisnis karena tidak sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Makanya perlu pendekatan customer development. Caranya gimana? Kita harus keluar rumah, tanya dengan konsumen sebelum menciptakan produk. Apakah benar-benar produk dan jasa yang kita mau ciptakan itu merupakan solusi bagi konsumen atau masyarakat. Nah, nanti setelah tes itu responnya bagus, baru kita eksekusi menciptakan produknya. Jadi pendekatan customer development ini wajib. Jadi yang pertama adalah customer creation, kemudian customer validation, baru yang terakhir kita menciptakan produknya. Jadi bagaimana keluar rumah melakukan semacam pendekatan kepada konsumen untuk menemukan kebutuhan dan keinginan yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, ini pendekatan yang pertama kalau mulai dari bisnis yang baru. Kalau sudah bisnis yang berjalan, pendekatannya adalah discovery circle. Jadi produk tolak angin itu kalau masih pakai serbuk, maka mungkin nggak laku kalau sampai sekarang mereka nekat buat produk seperti serbuk atau dirubah jadi tablet lah atau kapsul. Nggak laku. Nah, sesuai dengan perilaku konsumen, maka dia berubah menjadi cair tolak angin itu, yang mudah dibawa kemana-mana dan rasanya juga beda, sehingga membuat konsumen itu jatuh hati terhadap tolak angin itu. Jadi menciptakan produk itu, kalau yang sudah jalan, tetap kita harus mereview market, kita harus mereview image brand produk kita di benak konsumen, sehingga kita harus memperbaikinya baik secara online maupun secara offline. Karena memang sekarang customer path-nya itu sudah berubah. Kalau dulu secara individual, sekarang secara sosial. Jadi orang yang sudah aware harus kita tingkatkan menjadi tertarik. Jadi kalau Mas Firman pernah nggak mengkonsumsi Kopiko, Mas Firman? Pernah, Pak. Nah, tapi ada nggak Kopiko di kantongnya Mas Firman setiap minggu satu aja? Nah, itu artinya bisnisnya nggak berhasil karena hanya membuat orang ingat di kepalanya tapi nggak beli. Nah, ini juga berkaitan dengan bisnis. Loh, kalau Mas Firman terus bapak-bapak yang lain tidak pernah ada Kopiko di kantongnya, semuanya nggak pernah, berarti bangkrut perusahaannya lama-lama. Karena hanya ada di benaknya. Oleh karena itu, orang yang sudah aware terhadap Kopiko harus kita tingkatkan supaya dia appeal, supaya dia tertarik. Gimana caranya? Pakai konten marketing bisnisnya. Jadi bagaimana kita membuat konten-konten yang mengedukasi konsumen supaya mereka penasaran terhadap Kopiko. Jadi ini bisnis. Kalau bisnisnya terkait dengan pengelolaan barang-barang yang sifatnya sampah menjadi unik, itu lebih berat lagi kontennya. Karena harus membuat orang menjadi aware, ini loh barang-barang keren yang diolah dari sampah menjadi barang-barang yang istimewa. Berarti perlu konten-konten yang menarik untuk mengedukasi konsumen supaya mereka
lebih tertarik. Jadi dari aware naik menjadi appeal. Itu perlu content marketing. Nah, di level awalnya harus human centric. Jadi produk yang kita buat harus human centric marketing. Artinya gini Bapak-bapak, produk itu harus cerdas. Cerdas itu harusnya jangan terlalu canggih juga. Artinya dia bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Jadi sifatnya itu adalah intelek. Nah, produk itu juga harus punya image. Jadi nama human centric ya. Secara personality produk itu harus menarik. Berarti dia human centric. Kayak orang yang personalnya bagus pasti disukai oleh orang lain. Produk yang karakternya bagus pasti disukai oleh orang lain, termasuk produk-produk yang diolah dari sampah. Kalau dia unik, istimewa, lalu kontennya bagus, itu namanya human centric. Sehingga orang mudah menyukai, mudah tertarik, belum memutuskan membeli, belum. Dia aware, kemudian dia tertarik, kemudian dia penasaran, baru dia beli. Jadi memang perjalanan customer path-nya menjadi panjang. Nah, kalau di bisnis online-nya keluarga saya, itu kalau kita hanya mejengin tas, sepatu di online, nggak ada yang beli, Mas Firman. Jadi harus ada kegiatan-kegiatan yang mengaktifkan komunitas, yang membuat mereka penasaran, membuat mereka tertarik. Caranya adalah dengan testimoni, dengan membuat blog, atau kita membuat tip-tip dalam YouTube yang menarik seperti tutorial apa yang terkait dengan produk kita atau bisnis kita, supaya orang makin yakin, oh berarti bisnis Bapak ini memang sesuai karena memang dia ahlinya. Jadi memang harus rajin berkolaborasi dengan konsumen karena customer path-nya ini sudah berubah. Di era yang digital ini mereka tidak lagi individual tapi mereka sudah bersifat sosial. Mau beli produk harus lihat dulu di web. Kalau webnya jelek nggak jadi. Kalau mau beli produk dia dulu di websitenya, navigasinya bagus apa enggak, penjelasannya bagus apa enggak. Kalau jelek mereka nggak jadi. Lihat juga di search engine optimation-nya, dia ada di halaman pertama atau tidak. Ternyata nggak ada di halaman pertama, akhirnya nggak yakin orang beli. Jadi semua ini berpengaruh. Jadi kalau punya backlink yang bagus, kemudian nempel di website kita, ya orang semakin yakin untuk membeli. Itu namanya customer path. Jadi orang yang tadinya aware naik menjadi appeal, kemudian naik menjadi ask, dan akhirnya act. Act itu membeli, dan terakhir adalah advocate. Bagaimana konsumen merekomendasikan orang lain untuk membeli barang yang kita bisniskan itu. Jadi memang tahapnya seperti itu. Jadi tahap pertama human centric, produk itu harus cerdas, harus diferensiasinya jelas, harus unik. Kedua adalah konten. Kontennya harus mengedukasi dan rajin supaya di benak konsumen itu betul-betul merasakan bahwa produk ini memang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana channel kita di semua tadi, ada di search engine ada, di display advertising ada, di online ada, itu namanya tidak multi channel lagi tapi omni channel. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana sebuah bisnis itu makin cepat menjangkau konsumen. Nah, ini beberapa. Kemudian kalau yang sudah jalan, tadi saya katakan tidak, pendekatannya bukan customer development tapi discovery circle. Jadi rajin mereview. Jadi kita jangan kalau sudah bisnis, kita yakin aja bisnis kita akan survive terus-menerus. Tapi harus mereview brandnya, harus mereview pasar, harus mereview strateginya, harus mereview komunikasi marketingnya supaya kita mengikuti perilaku konsumen. Makanya ada bisnis yang awalnya bagus, di perjalanannya tiba-tiba hilang atau menjadi tidak disukai oleh konsumen lagi, akhirnya bangkrut atau collapse. Itu karena tidak mengikuti perubahan perilaku konsumen. Contohnya tadi beberapa perusahaan lah sudah melakukan itu untuk supaya konsumen tetap jatuh hati. Mereka kontennya rajin, mereka berkolaborasinya rajin supaya ada di benak konsumen terus. Nah, bisnis skala internasional seperti Foodpanda, kenapa dia tiba-tiba hengkang dari Indonesia? Padahal skala internasional, dia kalah sama Gojek. Yaitu karena dia lupa melakukan customer development. Bahwa sebagian masyarakat Indonesia
belum sadar tentang kesehatan, sehingga masih mau beli sate pakai tas kresek hitam, walaupun jaraknya sampai berkilo-kilometer, yang makanannya sudah nggak sehat, yang tidak dijual oleh Foodpanda. Nah, Foodpanda menjual kesehatan. Nah, sementara kesadaran kesehatan terhadap makanan kita belum. Akhirnya nggak laku itu namanya Foodpanda. Karena Foodpanda, kalau kita pesan, Pak, pesan sate. Wah, nggak bisa, karena sate yang Bapak beli jaraknya 5 km. Itu sudah mengganggu kesehatan si sate. Jadi Foodpanda tidak menerima. Nah, nanti dia mengancam, nanti kalau masyarakat Indonesia sudah peduli kesehatan, saya akan kembali lagi ke Indonesia. Jadi di awal mereka lupa melakukan customer development untuk mengecek apakah jasa atau mereka kembangkan adalah solusi yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi ternyata hanya berapa persen orang saja yang peduli dengan Foodpanda, sehingga akhirnya mereka hengkang dari Indonesia. Ada beberapa perusahaan internasional yang hengkang seperti YesBoss. YesBoss juga sebetulnya layanan bisnis yang bagus, tapi akhirnya mereka hengkang dari Indonesia. Nah, bisnis-bisnis yang skala UKM, kenapa di awal-awal mereka sukses? Karena memang musiman. Jadi ada produk-produk tertentu yang diciptakan musiman, orang suka, tapi beberapa bulan. Nah, itu karena mereka tidak mengikuti perilaku konsumennya, tidak merubah kemasan, merubah rasa. Beda dengan Puyo Dessert. Kalau Bapak Puyo, nah Puyo itu kenapa sampai sekarang masih survive? Karena ikuti rasa yang konsumen, dia ciptakan terus. Sama dengan kosmetik, kenapa produk-produknya bisa menyaingi produk-produk internasional, brandnya bisa mengalahkan brand-brand internasional, karena konsumen dan menemukan produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, ini beberapa bagaimana membuat suatu bisnis itu harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai. Dimulai dari gagal, ada bisnis yang sukses. Nah, untuk khusus bisnis yang diolah berasal dari sampah, umpamanya kayu, kaleng, dan sebagainya, itu lebih berat kontennya karena harus mempunyai segmen orang yang lebih peduli terhadap kegiatan-kegiatan ini. Harus marketingnya harus lebih bagus, kemudian mengedukasi konsumennya juga harus lebih rajin dibandingkan dengan produk memang sudah dibutuhkan. Nah, ini nanti akan ada pendekatan yang berbeda sedikit. Jadi nanti lebih banyak di kontennya dan membuka jaringan kepada orang-orang yang peduli terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, ini Mas Firman beberapa contoh. Nanti saya akan melihatkan kalau bisa saya share, Mas Firman. Bisa nggak, Mas? Iya, Pak. Bisa, Pak. Silakan, Pak. Ini permintaan dari peserta, ya. Waktunya boleh ditambah nih khusus Bapak. Kayaknya menarik sekali ini materi dari Dr. Papa. Waktunya boleh ditambah. Saya buru-buru karena waktu. Ya, Pak, waktunya boleh ditambah, Pak. Tadi permintaan dari beberapa peserta, karena materinya kayaknya kalau cuma 30 menit kurang, jadi bisa ditampilkan materi menggunakan PowerPoint, Pak. Oke. Ini share-nya di mana ini? Nah. Oh, nggak kelihatan. Udah kelihatan, Mas? Sudah, Pak. Mas Firman? Sudah, Pak. Jelas. Kelihatan ya? Jadi ini contoh ya, teman-teman, bagaimana usaha dari
level keluarga yang mencoba untuk bersaing di bisnis online. Dan ini contoh saja. Jadi di awal-awal kita punya follower sekitar 1994. Nah, dengan model follower ini kita coba melakukan semacam mengaktifkan komunitas yang ada di sosial media dengan berbagai pendekatan. Jadi kita adakan tidak hanya menyampaikan gambar saja, tidak menyampaikan produk-produk berupa gambar, tapi dengan konten-konten yang menarik, dengan testimoni, kita juga mengundang influencer atau ambasador dengan membayar, karena ambasador itu punya follower yang cukup banyak, kemudian kita berikan semacam produk tertentu, lalu dia menjelaskan produknya kepada followernya, itu berpengaruh teman-teman terhadap tingkat aware mereka yang tadinya cuma aware saja, menjadi tertarik untuk membuka kalau di sini webnya dalam bentuk Instagram. Mereka membuka Instagram, lalu melihat-lihat sehingga meningkatkan follower, kemudian meningkatkan daya tarik orang, kemudian terakhir adalah mempengaruhi jual. Nah, ini kira-kira setahun yang lalu ya ini. Nah, kemudian di sekarang itu dia berubah. Ini bisa pindah nggak Mas Firman? Slide-nya. Bentar. Oke, gambarnya tadi tidak muncul, tapi sekarang posisinya berada di 3.600 follower, teman-teman. Dan dengan meningkatkan link ke Tokopedia dan Shopee itu menyebabkan peningkatan penjualan yang cukup drastis ya. Kan 2 hari yang lalu bisa naik sekitar 60% penjualan dari orang yang tertarik menjadi memutuskan untuk membeli. Itu karena kita mengaktifkan berbagai kegiatan dalam rangka membuat orang menjadi yang sudah tertarik menjadi penasaran. Jadi dengan mengundang beberapa influencer, kemudian melakukan testimoni, rajin mereview produk tiap saat, yang menyebabkan konsumen terus-menerus menjadi tertarik. Nah, akhirnya kemarin ya, Firman, kalau nanti biasa hidup lagi. nggak bisa di mute ya Mas? Setahun udah, dia udah lebih. Ya emang segitu, setahun. Nggak bisa di mute ya Mas? Ntar Pak, lagi mencari nih. Udah? Ya, Pak. Slide-nya kelihatan nggak Mas? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah ini, jadi dari yang tadinya 1994, kemudian karena kita mengaktifkan beberapa kegiatan yang menarik, kemudian naik menjadi 3.211 follower. Nah cukup untuk modal melakukan bisnis secara online, dan kita bisa mengaktifkan mereka untuk tertarik dengan kegiatan-kegiatan komunikasi pemasaran dalam bisnis ini. Yang tujuannya adalah membuat mereka aware, meningkatkan aware-nya menjadi mereka tertarik, kemudian mereka penasaran, dan akhirnya membeli. Jadi harus rajin dengan konten-konten yang bagus, dan rajin juga merelakan beberapa anggaran untuk influencer supaya mereka tertarik untuk bergabung bisnis kita secara online ini. Ini contoh
bagaimana menjalankan sebuah bisnis yang memang dari awal kemudian kita usahakan supaya survive terus-menerus. Nah, ini kita ada beberapa kegiatan untuk mengaktifkan komunikasi pemasaran yang beraneka ragam. Jadi di sini ada testimoni, ada review, ada program crazy sale, dan lain-lain. Ada new PO, ada influencer. Nah, ini contoh yang bisa saya buka. Lihat deh, tasnya gemes banget nggak sih guys? Ini lengkap banget juga, ada dashbagnya. Terus gue juga emang lagi nyari banget sih tote bag kayak gini. Karena emang muat banyak kan buat kuliah juga bisa. Dr. Sarsi, Pak Bambang itu nggak kelihatan, Pak. Karena mungkin share-nya Gimana? Videonya tidak kelihatan. Oh, Mungkin share-nya, share screen-nya all, jangan yang hanya PowerPoint saja. Oke. Sorry. Coba saya. Sorry. Share-nya harus yang all ya. Sudah bisa, Mas? Nah, sudah Pak, ini kelihatan Pak. Bisa. Nah, ini salah satu contoh ya, bagaimana kita mengaktifkan komunitas tapi mengundang orang yang berpengaruh. Salah satunya si Carla ini. Buat banyak kan, buat kuliah juga bisa masukin laptop, ataupun buat olahraga bisa masuk. So cute, right? Thank you so much ya Ma'am Sri, thank you so much Amalumda Brandon. Check them out ya guys. Nah, dengan membuat seperti ini, teman-teman ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, itu peningkatan dari orang yang penasaran menjadi memutuskan beli itu signifikan. Jadi kita memang harus rajin melakukan beberapa aktivitas untuk mengaktifkan komunitas, kemudian membuat konten-konten yang membuat mereka penasaran agar terjadi perubahan customer path dari orang yang aware tadi berubah menjadi pembeli. Karena kalau cuma ada di kantong Mas Firman Kopiko seminggu sekali ya bangkrut kita. Jadi harus ada setiap hari Kopiko di kantongnya Mas Firman supaya bisnis kita itu berjalan dengan baik. Kira-kira itu dulu ya Mas Firman, nanti kita diskusikan dengan tanya jawab. Terima kasih Mas Firman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tanya jawab aja Mas, 30 udah lewat, jadi melanggar peraturan saya. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Bambang Wihartono yang telah menyampaikan materi dengan sangat jelas ya, walaupun waktunya sangat singkat. Jadi kayak seakan-akan jadi tawanan nih Pak Dr. Bambang ini harus menyampaikan materi yang begitu banyak dikemas menjadi materi yang hanya disampaikan 30 menit. Beberapa tanggapan dari peserta Pak Bambang ini, materinya katanya daging semua ini. Jadi mungkin perlu ada pelatihan tambahan terkait dengan. Nah, kalau ada pelatihan boleh dari awal. Setuju? Ya, ada pelatihan tambahan tentang digital marketing. Ya, jadi kita bisa memasarkan secara digital. Ya. Nanti para peserta jangan khawatir, kita akan lebih mendalam tentang ilmu penguatan wirausahaan, lebih ke digital marketing yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Bambang. Tapi kita ada sesi diskusi. Nah, di situ nanti teman-teman semuanya bisa
menanyakan lebih detail. Mungkin ada permasalahan-permasalahan dalam menjalankan bisnisnya, bisa dikonsultasikan kepada Bapak Dr. Bambang. Nah, untuk materi berikutnya ini tidak kalah menarik ya, karena biasanya yang namanya sampah itu barang yang sudah tidak dipakai, dibuang dan tidak memiliki manfaat, sehingga tidak ada nilai jualnya. Nah, tetapi hadir Bapak Insinyur Kemal Pasha, ya, beliau lulusan dari ITB, Institut Teknologi Bandung, mampu menciptakan sebuah alat, kalau tidak salah namanya Masyuma ya, yang bisa mengelola sampah menjadi suatu energi yang bisa digunakan. Nah, ini kira-kira bagaimana ini? Kayaknya sangat menarik sekali bagaimana Pak Kemal itu bisa menciptakan suatu alat yang bisa mengelola sampah, yang mana banyak orang yang tidak melirik sampah ini sebagai peluang bisnisnya, tapi beliau bisa mendapatkan ide itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, langsung saja materi berikutnya tentang pengelolaan sampah terpadu yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Kemal Pasha. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kemal. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada penyelenggara webinar ini saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan syukur, jazakumullah khairan, juga para peserta yang telah menyiapkan atau menyediakan meluangkan waktunya pada kesempatan pada sore hari ini. Kalau melihat judul yang diberikan, yang saya baca adalah penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu dan penguatan kewirausahaan. Barangkali sebelum saya sampai ke sana, saya ingin memperkenalkan dulu perusahaan kami, namanya Abu Enco. Abu Enco itu dulu perusahaan yang diwariskan, yang saya teruskan ayah saya. Ayah saya namanya Abu Bakar. Jadi perusahaannya namanya Abu Enco. Mungkin mirip-mirip Borsalino Enco ya. Zaman tahun 60-an itu perusahaannya. Jadi saya teruskan. Sebelum saya kan suaranya gimana? Bisa terdengar dengan baik? Masih Suaranya baik? putus. Terdengar? Bagus. Terdengar tapi agak putus, agak kecil. Jelas Pak Kemal, jelas. Jelas ya? Jelas Oke, Pak Kemal. Kecil ya? Saya agak kuatkan dulu volume suara saya. Jadi sampah itu seperti halnya raw material sebelum jadi, kemudian diproses menjadi produk, sisanya adalah sampah. Kurang seperti itu. Jadi raw material, barang yang dasar, kemudian diproses menjadi sebuah produk baru, campur, sesudah nggak dipakai, dibuang, itulah namanya sampah atau limbah. Kalau bicara sampah, maka konotasinya adalah sampah rumah tangga. Kalau bicara limbah, konotasinya dengan buangan atau bekasnya juga industri dan rumah sakit. Jadi karena itu di dalam aturannya, sampah itu ada undang-undangnya tersendiri, tidak dicampurkan, tidak dikategorikan sebagai limbah. Yang disebut namanya Undang-Undang Persampahan, yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 2013. Perusahaan kami Abu Enco sudah menjalankan ini selama kurang lebih 28 tahun di BSD. Dimulai dari jumlah pelanggannya kurang lebih 600 rumah, sampai sekarang kurang lebih 6.000 rumah. Jumlah tonase yang kami angkut kurang lebih sekitar 20 ton setiap hari. Ini sebuah proses panjang di mana proses ini mengalami turun up and down, turun naik ya.
tidak sesederhana yang dibayangkan oleh orang. Karena itu kami juga selain melakukan satu pekerjaan services ya, karena di dalam kami filosofinya adalah good business, good service is good business. Good service is good business. Jadi kita memang lokomotif bisnis saya di dalam bidang ini adalah persampahan, jasa pengangkutan sampah. Itu intinya. Adapun gerbongnya nanti mungkin saya jelaskan ya. Ini mungkin rekan-rekan bisa ikut di gerbong-gerbong tersebut ya. Jadi di dalam Undang-Undang Persampahan proses sampah itu ada dimulai dari pengumpulan, intinya ya kesimpulannya pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, dan terakhir adalah pemusnahan. Jadi bagaimana sampah itu harus selesai hari itu juga ya menjadi zero waste itu adalah sebuah tantangan yang cukup berat. Seperti yang tadi Pak Bambang katakan, kalau mau berbisnis yang berasal atau produknya adalah hasil olahan sampah, memang berat Pak Bambang. Ya. Ini satu hal yang sulit terus terang aja. Banyak yang menjadi gagal, ya, banyak yang menjadi tidak berkembang karena mungkin terlampau ambisius. Ya. Yang kedua, memang dia tidak mengenal sampah itu sendiri gitu. Yang dikatakan Pak Bambang tadi itu juga sebuah pendekatan yang sangat komprehensif sekali. Nanti bisa di-combine ke dalam diskusi sampah. Di dalam proses tadi, saya punya filosofi atau punya langkah, punya goals, yaitu namanya FEMA, F3MA. Saya juga mohon maaf ini tidak menyiapkan slide gitu ya. Kami bisa dicatat, saya pelan-pelan saja. Saya menyebutnya namanya FEMA, F3MA. F3MA bacanya FEMA. F3MA itu apa? Yaitu waste to feed. Waste to feed, sampah untuk menjadi pakan. Kemudian yang kedua, waste to fuel. Sampah untuk menjadi bahan bakar atau energi. Yang ketiga, waste to fertilizer atau sampah untuk menjadi pupuk. Seperti kita sudah sering kenal saat ini menjadi kompos dan sebagainya. Yang keempat adalah waste to material. Jadi sampah kita olah menjadi sebuah material baru. Yang terakhir adalah waste to art. Waste to art. Jadi sampah untuk barang-barang seni. Barangkali saya ada sedikit contoh. Saya kasih contoh di sini. Nah, ini adalah jam yang terbuat dari tutup botol. Nah, tutup botol diolah sehingga menjadi jam. Tentunya dikasih mesin jam ya. Mesinnya sih mesin baru. Tapi kalau ininya wadahnya yaitu dari botol-botol sampah. Apabila kita melaksanakan ini, sebenarnya persoalan sampah kita di Indonesia itu udah selesai. Tapi saya ingatkan kepada rekan-rekan semua, kita harus mengukur kemampuan kita untuk mengambil bagian dari FEMA tadi. Mau waste to feed kah, ataukah waste to fuel, ataukah waste to fertilizer, atau waste to material, atau waste to art. Kalau yang di jam dinding ini tadi, ini bisa menjadi waste to material sama waste to art ya. Bisa jadi barang seni dan juga menjadi material baru. Material baru juga tidak sesederhana itu, karena kembali lagi kepada tujuan. Kalau sengaja bikin, ya sengaja bikin, itu pasti nggak akan bisa. Kalau beratlah bersaing dengan misalkan kita sebut
paving block dari sampah gitu ya. Kalau sengaja kita bikin sebuah paving block, tentunya akan bersaing dengan paving block yang sudah ada, nggak akan efisien. Nggak akan efisien. Nah, tapi kalau misalkan kita usahanya memang di awal tadinya usaha awalnya adalah usaha paving block, kemudian menggunakan material-material baru dari sampah, itu. Tapi kalau semuanya sengaja dari awal, itu saya rasa berat sekali untuk masuk ke sana. Jadi saran saya untuk rekan-rekan yang ingin berbisnis sampah ini, maka ambillah sebagian atau salah satu dari yang tadi saya sebut FEMA tadi, waste to feed kah? Waste to feed contohnya begini, kita misalkan mengelola sampah-sampah rumah tangga sehingga kita bisa memilah antara organik dan anorganik. Itu juga bukan pekerjaan yang ringan. Tapi misalkan kalau kita mengelola sampah pasar, mungkin Pak Bambang dulu di Pasar Jaya ya Pak? Iya Pak. Pasar Jaya Pak ya? Iya Pak. Nah, di sana sampahnya luar biasa banyaknya. 90% organik ya Pak? Ya. 90% organik. Yang anorganik, yang sampah-sampah residunya, plastik dan sebagainya yang relatif nggak kepake lah. Paling-paling 5% atau 10%. Ya. Tapi 90% itu adalah sampah organik. Ya. Nah, kalau sampah organik ini bisa kita punya kemampuan untuk mengubah sebagai waste to feed maupun waste to fertilizer, ini sangat canggih. Karena apa? Karena sampah pasar, kalau secara teoretikalnya, itu kurang lebih 15% dari sampah kota. Ya. 15% dari sampah kota. Kalau satu kota itu 1.000 ton, kayak kota Tangerang Selatan, dengan penduduk masih kurang lebih 1,5 juta, dengan kapasitas sampahnya 1.000 ton per hari, maka sampah pasarnya itu 150 ton. Nah, kita mau apa terusnya setelah itu kan gitu. Jadi disinilah kunci kalau kita mau mengelola menjadi sebuah bisnis adalah yang disebut namanya circular economic. Ya, circular economic ya, istilahnya circular economic. Bagaimana kita meningkatkan dari yang tidak ada nilainya menjadi yang ada nilainya. Dan itu harus punya lipatan yang cukup besar. Sebab kalau lipatan nggak cukup besar, maka akan tergerus pada saat proses pengolahan. Ongkosnya habis di sana gitu loh. Sebagai contoh, waste to feed misalkan, atau saya kadang-kadang menyebutnya namanya waste to protein. Waste to feed atau waste to protein. Sampah itu ketika sampah organik, apakah bisa nggak sederhana juga itu. Sampah organik pun juga akan dipilah lagi. Sampah organik, jadi sampah pasar itu kalau dipilah, satu sampah anorganik, yang kedua sampah organik. Yang organik dipilah lagi menjadi 3. Satu yang sifatnya fiber, yang serat-serat berdaun, misalkan daun sawi, daun singkong, daun pokoknya yang sifatnya berserat-serat lah kayak gitu. Atau yang sifatnya karbo, seperti buah-buahan, buah nanas, pisang busuk, bengkoang, ubi, singkong, yang udah afkir gitu tuh, itu sendiri lagi. Yang ketiga adalah sampah yang residu dari organik. Itu sampah yang nggak bisa diapain, yang nggak bisa diapain. Nah itu juga misalkan kayak pisang, kalau kita pisang tuh ada bongkol panjangnya itu, kan ada sisirnya itu, ada bongkol panjang itu nggak bisa tuh, itu limbah tuh, mau dikasih jadi pakan nggak bisa, mau dijadiin fuel berat karena airnya banyak benar di situ. Nah sampah yang sifatnya fiber atau serat, kita akan arahkan sebagai pakan ternak, pakan domba, pakan sapi, pakan kambing. Itu arahnya ke sana. Ya, karena itu kita mungkin perlu didukung sebuah model peternakan yang bisa menghabiskan itu. Yang sifatnya
tadi buah, semacam kayak buah, itu dihabiskan oleh maggot. Ya, mungkin udah familiar ya istilah maggot ya, apa namanya, larva dari BSF ya, Black Soldier Fly ya. Maggot itu sebagai sumber protein untuk pakan ayam, bebek, ikan. Jadi itulah namanya circular economic. Tanpa dibarengi itu akan kesulitan. Nah, beberapa kan membangun terkadang mulainya dari mana dulu sih? Ada yang mulainya dari saya mau peternak maggot. Nah, ketika peternak maggot biasanya suka bingung tuh. Makanannya dari mana? Karena nyari sampah yang sifatnya sudah terpilah, yang sifatnya karbo, semacam kayak nasi, roti, pisang busuk, nangka busuk mungkin, ubi dan sebagainya, itu yang bisa terpilah benar-benar bersih itu sulit gitu loh. Biasanya campur lagi dengan yang serat-serat. Nah, ketika dengan serat-serat maggotnya makan, cuma nggak optimum. Akhirnya maggotnya juga kecil-kecil gitu loh. Nah, jadi inilah barangkali memang perlu pendalaman-pendalaman lagi di mana kita akan mengambil segmen mana nih di dalam bisnis kewirausahaan di bidang persampahan. Kemudian ada lagi yang namanya waste to fertilizer. Nah, yang tadi nggak laku itu bisa diolah juga nanti menjadi yang tadi organik ya, bisa menjadi kompos gitu. Menjadi kompos juga tidak sesederhana ini juga, karena kompos memerlukan proses yang panjang, lama, perlu ketelitian lagi nantinya dalam jenis-jenis sampahnya, karena jangan sampai nanti ada yang racun-racun juga masuk ke dalam komposnya kita juga gitu loh. Jadi kunci kalau kita mau berbisnis di urusan sampah ini, kita mau ngambil yang apa bisnis itu? Apakah jasanya? Kalau di tempat saya, di Abu Enco, lokomotifnya adalah jasa pengangkutan sampah. Itu lokomotif. Gerbongnya ada kita punya peternakan domba, kita punya pembiakan maggot, ya, kita punya pemilahan sampah, plastik dan sebagainya. Itu gerbong. Jasa utama kita adalah kalau kami adalah tadi pengangkutan sampah tadi. Kemudian kita perlu juga memahami juga masalah level bisnis ya, level bisnis pelayanan. Level bisnis pelayanan dibilang sampah itu dimulai dari level rumah kita. Sebenarnya kalau seluruh orang sesadar-sadarnya bahwa sampah dipilah di rumah. Ada janji sama aku nih ya. Bisa dipilah di rumah, maka persoalan sampah. Ini gue lapar aku nih. Mana lah janjinya lah. Nah, itu sampah bisa selesai kalau bisa dipilah di rumah. Tapi faktanya tidak banyak yang mampu dan mau. Yang mau banyak, tapi yang mampu nggak banyak juga. Nah, kalau dia nggak bisa di level rumah, maka mungkin bisa di level RT. Kalau di level RT masih bisa, satu RT selesai di RT tersebut masih bisa. Begitu juga di level RW. Itu masih RW itu lebih mungkin antara 100 sampai 300 KK lah kalau di Jakarta ya. 100 kalau RT itu antara 50-an lah, 50 sampai 100 satu RT, satu KK. Nah, tinggal dikalikan aja jumlah kilonya koefisien sampah per harinya per orang per rumah gitu. Sampai dengan level rumah RT dan RW, maka jasa pengangkutan sampah, pelayanan sampah masih bisa dikelola di lokasi tersebut. Tapi begitu level kelurahan itu tonasenya sudah 20 ton setiap hari. Itu bukan suatu pekerjaan yang ringan. Dan itu sudah memerlukan
alat, memerlukan sumber daya yang cukup, memerlukan konsistensi, banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan di sana. Jadi kalau sudah level ini, maka ini sudah relatif padat modal sebenarnya. Sudah kapitalnya juga sudah cukup besar. Jadi ini supaya saya menyampaikan ini supaya rekan-rekan juga jangan sampai nantinya tergiur, mudah masuk, taunya jeblok lagi. Jadi ada guyonan tuh salah-salah, jadi salah ngelola sampah, salah ibaratnya kayak gitu. Level kelurahan itu kurang lebih sekitar 10 ton, atau kalau kakak bisa sampai antara 5.000 sampai 8.000 kakak per kelurahan ya. Itu tonasenya sudah mencapai 20 ton per hari. Untuk itu di dalam proses sesuai dengan Undang-Undang Persampahan, yaitu tadi adalah prosesnya adalah pengumpulan, angkutan, pemilihan, dan yang terakhir adalah pemusnahan. Cara yang setelah pemilahan, barang-barang atau produk-produk atau sampah-sampah yang tidak bisa, maka dengan berhati-hati harus dimusnahkan. Nah, musnahkan itulah saya membuat alat sendiri, namanya Musayama. Musnah sampah kaya manfaat, ya kayak bahasa Jepang ya Pak. Nah, Musayama, musnah sampah kaya manfaat. Di dalam proses ini kami kombinasikan antara proses insinerasi atau pembakaran dengan proses namanya pirolisis. Nah, pirolisis adalah piro adalah panas, lisis adalah mengurai, penguraian dengan panas. Jadi di dalam proses pirolisis ini kita bisa mendapatkan 3 manfaat. Satu adalah benda padat, yaitu berupa arang. Yang kedua, benda cair, yang disebut namanya asap cair. Yang ketiga, bentuknya gas. Gas itu adalah syngas, sintetik gas. Ya, sintetik gas. Ini yang kita punya seperti itu. Namun secara keseluruhan, yang paling terpenting bagi rekan-rekan yang mau memasuki bisnis di dunia kewirausahaan di bidang sampah, pilihlah bidang yang sesuai dengan kemampuannya. Yaitu tadi kalau saya bagi bisa menjadi namanya FEMA tadi, 5 bidang, yaitu waste feed atau pakan, waste to fertilizer, waste to fuel. Fuel itu tadi yang di dalam bentuknya bisa, kalau fuel ini ya, bisa fuel dari padatan sampah, yaitu dibuat menjadi briket, briket bahan bakar. Yang kedua juga dihasilkan dari gas yang dihasilkan dari apa namanya tadi gas yang dari pirolisis tadi ya. Kemudian tadi ada yang 3 ya, feed, fertilizer, fuel, kemudian waste to material. Waste material ini paling tidak adalah semacam bisnis yang sering kita kenal sebagai bank sampah lah. Paling sederhana. Sampah dipilah, mana yang PE, mana yang HDPE, mana yang PP, dan sebagainya. Itu dipilah aja. Dipilah, terus dijual. Itu paling sederhana. Nah, nanti pengolahannya itu tidak di kita, tapi di tempat lain. Karena itu membutuhkan peralatan-peralatan yang relatif sudah cukup canggih juga untuk yang namanya PE menjadi serat ya, serat untuk selimut dan sebagainya, itu butuh alat-alat yang cukup canggih ya. Rasanya sudah bukan UMKM atau usaha kecil yang harus menjalankan karena cukup besar. Tapi kalau kita sudah bisa menggerakkan setidaknya bisnis level bank sampah saja dengan
dengan ya sebutlah sekitar 500 anggota yang bank sampah dikelola dengan baik, itu sudah untuk level UMKM sudah baik lah sebagai satu usaha itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Usaha bidang sampah yang saya geluti, sekali lagi sampah yang saya geluti dengan satu rangkaian ibaratnya kereta. Lokomotif dari perusahaan kami adalah jasa pengangkutan sampah, ya, jasa pengangkutan sampah, di mana saya punya gerbong yang disebut namanya FEMA tadi, ya. Jadi untuk sampah untuk fertilizer, sampah untuk fuel, sampah untuk feed, sampah untuk material, dan sampah untuk art atau barang-barang seni. Ya, untuk barang seni saya tidak melakukan sendiri. Saya juga bekerja sama dengan sekelompok anak muda, ya, yang bergiat di bidang seni. Saya dorong, saya ajak bekerja sama, ya, karena tentunya nggak mungkin juga saya ngelola semuanya. Bagi rekan-rekan yang punya ide-ide di bidang seni maupun material baru, ya monggo silahkan nanti mungkin next time bisa bekerja sama dengan kami. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kolaborasi juga ya Pak Kamal ya. Betul. Dengan orang-orang seni ya untuk yang art tadi ya. Betul. Ya. Betul, Pak. Betul. Yang material juga, Pak. Oh? Material juga kerjasama juga. Kami membentuk semacam kayak bahan komposit dari sampah yang tidak laku, semacam kayak labelnya Aqua, labelnya itu kan itu tuh dijual nggak laku itu, Pak. Oke. Jadi itu kita olah menjadi material baru. Demikian. Oke, terima kasih atas penyampaian yang sangat jelas dan sangat padat dari Bapak Insinyur Kemal Pasha. Tentunya ini ilmu baru untuk kita semua di tengah permasalahan sampah yang terutama yang ada di Jabodetabek ya. Kalau misalkan kita melihat berita itu hampir ada berita yang berkaitan dengan konflik sampah. Mungkin pemerintah perlu menggandeng Bapak Insinyur Kemal Pasha untuk bisa mengatasi permasalahan sampah, terutama di DKI Jakarta ini, Pak Kemal Pasha. Nah, selanjutnya materinya dari Bapak Dr. Sarji, yaitu terkait dengan kebijakan publik, kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah. Di sini sudah hadir Bapak Dr. Sarji. Halo Bapak Dr. Sarji. Ya, Assalamualaikum ya. Mas Firman dan semuanya. Untuk Bapak Dr. Sarji, penyampaian materi kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang kami hormati guru saya Bapak Dr. Haji Bambang, yang kebetulan juga pengurus Majelis Ulama Pusat. Saya hormati sahabat saya Bapak Insinyur Kemal Pasha dan moderator Mas Firman, serta rekan-rekan peserta webinar pada sore hari ini. Baik, saya akan menambahkan sedikit saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Bambang dan Pak Insinyur Kemal Pasha. Intinya saya akan menumbuhkan kesadaran bahwa masalah sampah ini memang harus kita pandang dengan paradigma baru, ya. Kalau tadi disampaikan sesuatu yang tidak berguna, ya, bahkan itu memberikan yang sangat membagi tubuh dan lingkungan kita, ya. Karena itu sampah ini dengan paradigma baru bisa bernilai, kemudian juga menyehatkan lingkungan kita. Baik itu pemerintah maupun fatwa Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga Rasulullah SAW, kita
diwajibkan untuk hidup sehat, ya, untuk hidup sehat, lingkungan sehat dan sebagainya. Mengacu pada kebijakan publik, kita lihat pasal 28H Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah memberikan hak kepada warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Jadi mendapatkan lingkungan hidup yang sehat itu adalah hak bagi setiap warga negara. Kalau di lingkungan kita banyak sampah, itu sesungguhnya kewajiban bagi pemerintah untuk bagaimana supaya sampah itu bisa bersih, bagaimana sampah itu bisa hilang sehingga tercipta lingkungan sehat. Baik, Mas Herman, boleh dibantu share materi saya yang sedikit. Jadi permasalahan sampah ini sesungguhnya bukan hanya masalah rumah tangga, masalah pemerintah daerah. Kalau di Jakarta dulu punya tempat pembuangan sampah terakhir di Bantar Gebang itu sampai menggunung, bahkan menimbulkan polusi, bau yang tidak sedap, dan sebagainya. Tapi di Surabaya, sejak tahun 2019, sampah menjadi sumber energi. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kemal, ternyata sampah itu bisa bernilai ekonomi melalui kegiatan circular economy. Ya, baik, sampah ternyata menjadi problem dunia. Indonesia salah satu penghasil sampah terbesar di dunia. Cina itu 262,9 juta ton. Indonesia nomor 2, juara penghasil sampah. 187,2 juta ton, dan seterusnya. Lanjut, Mas Herman. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Nah, rupanya tahun 2020 itu setiap orang Indonesia rata-rata membuang sampah 300 kg per tahun. Sehingga gunung sampah terbentuk di mana-mana. Baik, lanjut, Mas Firman. Karena itu, kesadaran bagaimana kita membuang sampah pada tempatnya itu harus ditimbulkan. Bahkan bagaimana mengelola sampah supaya menjadi uang. Sebagaimana tadi Pak Kemal dan Pak Bambang sampaikan. Terutama ini sampah plastik. Karena sampah plastik ini tidak bisa diurai. Dan ini rupanya menjadi tantangan global. Tahun 2017, limbah plastik laut telah membunuh 1 juta burung laut. 100.000 mamalia laut, kura-kura dan ikan. Nah, di Wakatobi, salah satu tempat yang sangat indah di daerah Sulawesi, ya, ikan paus sepanjang 9,6 meter, di perutnya ditemukan sampah 5,9 kg. Luar biasa. Itu lihat, ya. Ikan paus perutnya penuh dengan plastik, penuh dengan sampah. Nah, ini kan merusak, ya, merusak ekosistem laut, merusak lingkungan. World Economic Forum memprediksi tahun 2050, jika kondisi sampah ini tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikurangi, maka sampah laut lebih banyak daripada ikan. Jadi kita tidak bisa melihat keindahan ikan-ikan di laut lagi, tetapi yang akan kita lihat adalah banyak sampah di laut. Lanjut, Mas Firman. Nah, karena itu pemerintah memiliki kewajiban menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Itu hak bagi setiap warga negara. Kemudian turunannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 19 tentang penanganan sampah dan pengurangan. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Kemal, penanganannya, ya, kemudian pengurangannya ada reduce, ya, kemudian reuse, recycle. Adapun penanganannya bisa pemilahan, pengumpulan, ya, pengelolaan, pemrosesan dan sebagainya. Yang the end of the management tadi adalah bisa menghasilkan energi, menghasilkan pupuk, menghasilkan kompos, dan juga bahan material industri. Ini suatu yang bagus sekali. Karena itu kegiatan ini tentu tidak berhenti di sini. Nanti harus ada workshop bagaimana supaya sampah-sampah di lingkungan kita ini bisa menjadi berkah. Jadi sampah menjadi berkah, bukan sampah menjadi bahaya atau sampah menjadi musibah, tapi sampah menjadi berkah atau sampah menjadi emas.
Ini paradigma ini yang harus kita dengungkan sehingga kawan-kawan memandang sampah ini bukan sesuatu yang sisa, tetapi bisa dihasilkan ekonomi yang baik untuk lingkungan rumah tangga. Bagaimana menghasilkan uang melalui sampah? Bagaimana mewujudkan lingkungan yang bagus? Inilah tugas kita bersama, terutama nanti dimotori oleh Pak Bambang dan Pak Kemal. Nah, secara Islam sendiri, Pak Mas Firman lanjut. Mas Firman lanjut. Nah, terakhir, di dalam Islam sendiri, fatwa MUI jelas mengharamkan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam hadis juga dikatakan, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Jangan mengaku Islam, jangan mengaku orang iman kalau belum bisa menjaga kebersihan. Jangan sampai selesai pengajian, sampah berserakan di dalam masjid. Jangan sampai di lingkungan pondok pesantren, sampah menumpuk di mana-mana. Jangan sampai di lingkungan pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam, sampah di depan pintu, sampah di pojok-pojok pintu. Ini sangat disayangkan, kebiasaan kita belum terbentuk. Bagaimana menjaga lingkungan yang bersih, bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Demikian, alhamdulillah, jazakallah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Firman, moderator. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, sangat luar biasa. Ketika pemateri kita pada sore hari ini masih ada waktu, mari kita buka termin yang pertama. Silahkan kepada para peserta yang memiliki pertanyaan bisa langsung dibuka mute-nya, kemudian bisa menanyakan langsung kepada para pemateri pada sore hari. Persilakan kepada para peserta. Mohon izin, Pak Firman, mohon bertanya. Silakan Bapak Muhammad Tajudin, silakan memperkenalkan diri Bapak dan kemudian menyebutkan pertanyaan dan ditujukan kepada siapa. Monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajudin dari Pondok Pesantren MIBS. Kami ingin bertanya kepada Dr. Sarji. Pak Dokter, mohon izin ini. Mohon solusi untuk penanganan sampah di pondok pesantren. Bagaimana teknis pengelolaannya supaya tidak hanya mampu menanggulangi sampah, namun bisa menjadi nilai 5 macam tadi, apakah jadi energi, apakah jadi pangan, apakah jadi seni dan sebagainya tadi. Barangkali ada tips-tips atau ada contoh yang baik yang bisa kita adopsi di pondok pesantren. Demikian. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita save dulu pertanyaannya. Kemudian selanjutnya, adakah pertanyaan yang kedua dari para peserta atau para partisipan pada sore hari ini? Silakan. Bapak Hari Istianto, dipersilakan. Nanti kamu mau pakai apaan? Nanti pakai apaan? Halo, Bapak Hari. Apakah 50-nya mau kapan besok ya? Kayaknya kebuka ini ya. Atau ada yang lain dari peserta? Oke. Sambil menunggu ilham dari peserta yang lain, dipersilahkan kepada Bapak Dr. Sarji dan Insinyur Kemal untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Tajudin. Tipsnya bagaimana Bapak Dr. Sarji dan Bapak Insinyur Kemal? Baik, terima kasih Pak Firman, makasih Bapak Tajudin dari Pondok Pesantren MIBS. Nanti bisa ditambahkan oleh Pak Dr. Bambang dan Pak Kemal terkait how to-nya ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pondok pesantren adalah sebuah komunitas religius yang semestinya memberikan contoh model sebuah masyarakat yang cerdas. Sebuah masyarakat yang beradab ya. Artinya pondok pesantren bisa menjadi contoh bagi masyarakat lingkungannya menciptakan lingkungan atau ekosistem
komunitas yang sehat. Nah, terkait dengan sampah, tentu harus ada paradigma baru, ya. Mulai dari seluruh stakeholder pondok, mulai dari pimpinan pondok, warga pondok. Mindset bahwa sampah itu adalah barang sisa, barang buangan harus dirubah, bahwa sampah bisa menjadi ekonomi. Caranya bagaimana? Perubahan mindset tentu harus ada pemahaman tentang sampah itu sendiri, ya. Yang berikutnya bisa dilakukan dengan peraturan-peraturan, penegakan peraturan-peraturan, kemudian juga dilakukan gerakan sampah menjadi berkah. Nah, kemudian dibuat programnya, undang Pak Bambang, undang Pak Kemal. Nanti akan terjadi circular economy tadi. Kalau perlu, pemerintah daerah juga diundang. Jakarta mana? MIBS misalnya, Jakarta Timur atau Jakarta Selatan, diundang pemerintah daerahnya untuk bersama-sama pondok pesantren melakukan gerakan sampah menjadi berkah, menciptakan lingkungan pondok pesantren yang bersih, berkualitas lingkungan hidupnya. Nah, tidak ada lagi di pondok pesantren sampah-sampah yang menimbulkan bau, sampah-sampah yang menimbulkan pemandangan yang tidak indah. Semuanya sudah ada ahlinya, kita undang saja nanti. Nah, ini MUBS Tangerang ya. Bagus, nanti Tangerang bisa mengundang Pak Kemal, kebetulan beliau di BSD. Nah, kemudian bagaimana marketingnya, nah, ini nanti bisa mengundang Pak Bambang. Supaya yang setelah diolah ini bisa laku dijual. Ya. Demikian Pak Tajudin. Mohon izin Pak Moderator untuk menambahkan sedikit sebelum Pak Kemal. Monggo Bapak. Dipersilakan. Oke. Pak Tajudin, memang sengaja saya tadi mengulasnya tidak hanya sampah, karena memang salah satu bisnis adalah sampah, tapi semua bisnis pendekatannya sama. Jadi bagaimana kita mampu menemukan sesuatu yang valid, termasuk barang sampah ini, untuk kemudian menjadi sesuatu yang menarik bagi konsumen. Kalau Mas Tajudin nanti pernah buka-buka internet, coba cari Lita Art, salah satu wanita yang mampu menyulap sampah menjadi pajangan-pajangan yang dari barang-barang bekas. Tapi sebetulnya yang merubahnya menjadi barang yang unik itu mudah, tapi untuk menemukan orang yang suka barang unik itu jadi perlu kemampuan marketing yang khusus supaya orang menjadi aware terhadap barang unik, orang yang memang sudah hobi dengan bawang unik atau barang-barang yang unik, kita masuk ke komunitas mereka, kemudian kita aktifkan komunitas mereka supaya mereka peduli, termasuk kepada lembaga-lembaga pemerintah yang memang peduli terhadap UKM-UKM yang mengelola sampah. Kemudian yang kedua, bisa juga lihat punyanya kioski galerinya Pak Made, itu sampah kayu, itu diolah menjadi desain interior, itu juga menarik. Yang sulit justru bukan merubah sampah tadi menjadi desain interior, tapi bagaimana membuat orang-orang menjadi suka dengan desain interior yang berasal dari sampah. Nah, itu ilmunya nanti marketing, yang saya bilang tadi, bagaimana mengaktifkan komunitas, lalu membuat mereka tertarik, itu wajib kita lakukan. Kemudian juga ada Ibu Nur, jadi ini dari klub multidimensi self craft ya. Jadi dia sampah kulit kerang itu menjadi berbagai macam barang pajangan antik. Ini juga terkenal. Jadi kalau nanti ada di lingkungannya Pak Tajudin terkait dengan itu bisa menjadi macam-macam barang pajangan yang unik. Di sini juga masalahnya bukan bagaimana merubah sampah kulit kerang itu menjadi pajangan unik, itu gampang, tinggal kolaborasi seperti Pak Kemal tadi, kolaborasi dengan ahlinya, orang seninya, lalu kita ciptakan produk itu, tapi menemukan orang yang tepat atau menjangkau konsumen yang tertarik dengan produk ini, itu yang menjadi intinya. Kemudian yang keempat, yang juga terkenal itu limbah bekas seperti kayu dan ranting untuk menjadi kerajinan. Itu namanya furniture. Andra, nanti coba dicari ya.
Jadi dari kayu bekas, ranting-ranting bekas itu jadi barang-barang yang istimewa. Nah, ini beberapa contoh Pak Tajudin yang bisa kita ambil contohnya untuk nah nanti marketingnya coba kita buat kegiatan sendiri. Karena untuk mengaktifkan orang yang memang sudah hobi dengan barang-barang bekas, itu perlu dilakukan strategi yang namanya konten marketing tadi. Harus rajin kolaborasi dengan mereka supaya mereka lama-lama menjadi suka dan akhirnya membeli. Tapi kalau kita berhenti, biasanya seperti Pak Kemal tadi, agak susah kalau kita nggak rajin, dia collab. Harus mengaktifkan organisasi-organisasi, terutama di lingkungan pemerintah, kemudian lembaga-lembaga masyarakat yang memang peduli terhadap lembaga-lembaga yang mengolah sampah. Ada, komunitas ini harus kita aktifkan juga Pak Tajudin, supaya untuk membantu menggerakkan kita secara ekonomi. Nah ini kira-kira beberapa tip ya. Nah nanti terkait dengan tip yang lain, ya harus rajin membuat semacam video pendek bagaimana mengolah sampah, supaya orang-orang makin yakin dengan kita. Oh nih, selain dia membuat bisnis, ternyata dia ahli sampah, seperti yang dilakukan oleh Pak Kemal. Terima kasih itu Pak Moderator yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Pak Bambang, sangat bagus sekali pengarah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Tajudin ya. Di lingkungan pondok ada santri yang mungkin bisa diarahkan untuk kemandirian pengelolaan sampah, dan terutama tadi intinya adalah di marketingnya agar bisa menjangkau ke para konsumen. Mungkin dari Bapak Kemal Pasha bisa menambahkan, silakan. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang dan Pak Sarji, sebenarnya untuk sebuah komunitas yang spesifik semacam pondok, ini sebuah lingkungan yang menurut saya relatif homogen, ya, bisa dalam satu kendali yang kuat. Ilmu dasar dari mengelola sampah adalah pemilahan. Sekali lagi, pemilahan. Nah, ketika tidak bisa dipilah, inilah musibahnya. Ya, jadi tadi saya katakan pilah dari mana? Mulai dari rumah kalau bisa. Dari awal ya Pak. Ya. Kalau udah campur aduk, udah kasihan. Kalau dari rumah nggak bisa, ya dari RT. Gitu. Nah, barangkali kalau pondok mungkin selevel RT kali ya. Nah, sama lah ini. Levelnya itu. Dan pondok itu dibagi dua karakternya. Satu adalah santri yang sifatnya individu. Kemudian juga ada guru pondok maupun rumah-rumah di lingkungan pondok. Itu sifatnya keluarga. Nah, ini ditentukan oleh satu atau didefinisikan dulu targetnya apa, goals-nya apa. Tadi dikatakan bagaimana ngolah sampah di pondok. Pasti saya yakin nomor satu urusannya bukan jualan dulu, bersih dulu. Ya, nah, bersih dulu. Nah, gimana sih bersihnya ini? Sampah itu yang paling sulit adalah urusan yang bau-bau. Kalau urusan ada botol, PE, ada ini, ada itu kan gampang lah gitu. Itu gampang. Ya, semua orang juga mau kalau udah sampahnya sudah dipilah gitu. Nah, buat saya itu udah kalau sudah dipilah, karton sendiri, kertas sendiri, beling sendiri, ini sendiri, itu sudah komoditi. Sudah bukan sampah lagi, ibaratnya seperti itu. Nah, yang nggak enak itu adalah sampah yang bau-bau. Itu sampah dapur busuk, ya. Ada Pampers, ada Softtek. Mau diapain itu? Nah, itu kan yang beratnya di situ gitu loh, ya. Kalau yang lain-lain buat saya serahkanlah komunitas bisa menyelesaikan itu. Nah, jadi kuncinya adalah goals yang tujuan target yang harus harus didefinisikan dulu oleh pondok pesantren. Yaitu apa? Bersih.
Intinya itu. Kita nggak mikir yang lain dulu deh. Mau jadi ini, jadi itu, next lah itu ukhro, itu hasil sampingan lah, ya. Nah, kalau kita targetnya bersih, terus lanjutannya apa? Lanjutannya langkah kedua adalah tetapkan aturan yang tadi Pak Sarji bikin. Ya, rules-nya, aturannya. Kapan dia makan, kapan dibersihkan, kalau habis makan sampah ada sisa nasinya mesti diapain gitu ya. Jadi rules-nya harus disiapkan. Sehingga sampah itu nanti benar-benar terpilah antara organik dan anorganik. Yang organik pun juga bisa dilaksanakan di pondok juga. Misalkan sambil beternak bebek, ayam, maggot, nah itu sukanya makan nasi bekas, roti bekas, bisa makanan, biskuit dan sebagainya, itu makanannya itu. Ya, nah, kalau sampah-sampah yang sifatnya sudah tidak laku lagi, sebutlah semacam kayak Pampers. Nah, saya rasa anak orang nggak ada yang pakai Pampers ya, tapi kalau pakai Softtek untuk itu biasanya dari keluarga, mungkin punya bayi dan sebagainya. Nah, itu mungkin dipisah secara khusus, ya, dipisah khusus, mungkin nanti dibuang ke TPA melalui Dinas Kebersihan atau secara kecil-kecilan saja dibakar di tempat pembakaran lokal lah. Itu sudah selesai. Tapi asal jangan pembakaran terbukanya dalam jumlah besar ya. Kalau jumlah besar udah open burning, itu udah dilarang nanti sama pemerintah. Tapi kecil-kecilan ya nggak apa-apa lah, itu masih dalam batas toleransi gitu. Pada umumnya masih bisa. Tapi seandainya mau amannya ya tentunya dibuang ke TPA atau dibuang ke melalui Dinas Kebersihan. Jadi sampah yang keluar dari pondok itu bisa dikatakan tinggal 10% aja yang keluar. Yang di dalam itu sudah dimanfaatkan semua. Dan itu supaya barangkali saran saya menjadi bagian dari kurikulum atau menjadi aktivitas. Sehingga yang paling terpenting anak-anak bisa memilah ini bukan juga sekedar bersihnya doang, tapi karakter building. Ya, yang menjadi tujuan adalah karakter building dari siswa. Jadi supaya ketika dia keluar, dia selesai, dia sudah jadi alumni dari pondok pesantren ini, dia bisa menjadi agent of development, bisa menjadi contoh-contoh ya yang baik bagi lingkungannya. Nah, dia bisa menjadi pelopor bagi lingkungannya. Nah, ini nanti didefinisikan langkah-langkahnya apa, saya sangat banyak sekali. Tapi intinya adalah pondok pesantren adalah sebuah komunitas yang relatif terkontrol, homogen, di dalam koordinasi yang kuat, dan saya yakin asal ini didefinisikan dengan baik, insya Allah pondok pesantren bisa bersih dan bisa menjadi contoh buat lingkungannya maupun pondok pesantren yang lainnya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan kepada pemateri kita yang telah menjawab dengan sangat jelas. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Muhammad Tajudin. Baik Pak, terima kasih atas saran-saran dan ide-idenya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kami bisa berupaya setidaknya mengelola sampah mandiri. Harapannya nanti bisa menjadi nilai jual. Terima kasih semuanya. Baik, syukran. Jazakallahu khairan. Sebelum melanjutkan ke satu pertanyaan lagi, mungkin dimohon untuk kepada semua peserta bisa mengisi daftar hadir, karena nanti akan dikirim sertifikat secara langsung ke email partisipan masing-masing. Sudah saya share linknya di chat, silahkan untuk diisi. Nah, sambil mengisi, silakan satu peserta lagi yang ingin menanyakan pada diskusi sore hari ini dipersilahkan. Bisa raise hand atau bisa langsung menyampaikan kepada ketiga pemateri kita. Dipersilahkan.
Oke, kami kira cukup ya. Pemateri kita sudah memberikan dengan sangat jelas. Semoga kegiatan pada sore hari ini membawa manfaat dan pengetahuan kepada kita lebih dalam tentang pengelolaan sampah yang bisa dikemas, kemudian ada strategi marketing sehingga pengelolaan sampah ini menjadi produk yang sampai kepada konsumen. Karena ini sebagai permasalahan ekonomi. Bagaimana produk ini bisa sampai kepada konsumen. Jangan sampai hanya produk saja, tetapi tidak bisa didistribusikan kepada konsumen. Karena produk ini dianggap tidak dibutuhkan di masyarakat. Ini suatu permasalahan ekonomi. Dan sudah dibahas pada siang hari ini, pada sore hari ini. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan, semoga Allah paring manfaat dan barokah. Sebelum kita menutup acara kegiatan pada sore hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Tajudin kepada Bapak Ustadz Muhammad Tajudin. Dipersilakan. Baik, Bapak-Bapak sekalian, untuk mengharap rahmat agar acara ini penuh dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fima ataitana, Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma barik lana fima jalisina. Ya Allah, ya Jalal wal Ikram, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, berikanlah acara yang kami selenggarakan pada hari ini penuh dengan manfaat dan keberkahan sehingga kedepannya kami bisa berupaya bagaimana mengelola sampah